إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا التي تعلمناها أو لم نتعلمها وخصوصا ولي كتاب الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين آمين. Waqila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Gitu kan? Waqila dan dikata orang. Waqila dan dikatakan orang. Biqadri ma tata'anna. Biqadri ma dengan ukuran apa-apa. Biqadri ma dengan ukuran apa-apa. Tata'anna yang bersusah payah oleh engkau. Biqadri ma dengan ukuran apa-apa atau dengan ukuran sesuatu. Biqadri ma dengan ukuran barang. Tata'anna yang bersusah payah oleh engkau. Tanalu memperoleh oleh engkau. Tanalu memperoleh oleh engkau makan barang. Tata'anna yang mencita-citakan oleh engkau. Tata'anna yang mencita-citakan oleh engkau. Keberhasilan cita-cita tergantung kadar susah payahnya di dalam menggapai cita-cita. Qila dikata orang yahtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jaddi salasati ila jiddi salasati
Qila dikata orang, yahtaju. Qila dikatakan orang, yuhtaju dibutuhkan. Yuhtaju dibutuhkan, fita'allumi di dalam mengusahakan pengetahuan. Qila dikata orang, yuhtaju dibutuhkan, fita'allumi di dalam mengusahakan pengetahuan, watafakuhi dan mengusahakan faham, ila jiddis salasati kepada kesungguhan yang tiga. Ila jiddis salasati kepada kesungguhan as-salasati yang tiga. Gini, ila jiddis salasati kepada kesungguhan tiga orang gitu. Ila jiddis salasati kepada kesungguhan tiga orang. Untuk memperoleh pengetahuan dalam agama, pemahaman dalam agama, dibutuhkan kesungguhan peran tiga orang. Pertama, al-muta'allimi, rupanya kesungguhan santri atau pelajar. Al-muta'allimi, rupanya kesungguhan pelajar. Santri mesti sungguh-sungguh. Yang kedua, wal ustadzi, dan guru. Guru yang mengajari juga mesti sungguh-sungguh. Wal abi, dan bapak. Wal abi, dan bapak atau orang tua. Atau kalau tidak ada bapak, kakek atau paman atau siapapun yang menjadi walinya. Nah, tiga orang ini berperan penting untuk menjadikan seseorang itu alim, allamah. Ya, orang itu paham dengan agama, alim dengan agama, atau menjadi seorang ulama. Jadi tiga orang ini harus punya kesungguhan. Pertama, pelajar. Yang kedua, guru. Ketiga, orang tua. Nah, ini mesti punya kesungguhan, ya, punya kesungguhan untuk menjadikan si anak itu alim allamah. Inkana, jika ada oleh al-abu, inkana, jika ada oleh ayah, oleh bapak, fil ahya'i, yaitu masih hidup. Fil ahya'i, yaitu masih hidup. Si pelajar bersungguh-sungguh
menerima, memahami setiap yang diajarkan oleh gurunya, bersungguh-sungguh memahami, menghafal setiap yang diajarkan gurunya. Guru bersungguh-sungguh menjadikan dirinya untuk mendidik murid, untuk mendidik si pelajar, dan orang tuanya bersungguh-sungguh membiayai, mengongkosi orang yang belajar itu. Nah, kata Qil, tiga orang ini berperan penting di dalam menghasilkan seorang anak yang pandai di dalam agama, paham di dalam agama. Ansyadani Asy-Syaikhul Imam Al-Ajal. Ansyadani telah membacakan syair ni akan daku. Asy-Syaikhul Imamu Al-Ajallu Al-Ustadzu Sadiduddin Asy-Syairaziyu Lisyafi'i, oleh Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz, rupanya Sadiduddin nama beliau, Sadiduddin Asy-Syairazi, Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Lisyafi'i, syair-syair ya, nasyidnya Lisyafi'i, kepunyaan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i yang menulis syair ini. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in, wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Ya, al-jiddu, tahu bahar apa nih? Enggak tahu. Al-jiddu yudni, bermula kesungguhan. Al-jiddu, bermula kesungguhan. Yudni, yaitu mendekatkan ia kesungguhan. Yudni, yaitu mendekatkan ia kesungguhan. Kulla amrin, akan tiap-tiap perkara, syasi'in, yang jauh. Jauh sekali bisa hafal. Dengan kesungguhan, hafalannya jadi dekat. Jauh sekali bisa baca kitab, paham ilmu agama, paham fikih. Dengan kesungguhan jadi dekat. Jauh sekali jadi orang baik. Dengan kesungguhan jadi dekat. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Wal jiddu, dan bermula kesungguhan. Yaftahu, yaitu membuka ia kesungguhan. Yaftahu, yaitu membuka dia kesungguhan. Kulla bab, akan tiap-tiap pintu.
moglakin yang terkunci. Jadi ringkasnya kalau ingin paham, ingin hafal, ingin alim, ingin sukses, perlu sungguh. Ya, perlu sungguh. Sungguh ini kalau artian dari artian atau pemaknaan daripada secara umum, artinya berjuang. Jadi orang yang sungguh, orang yang berjuang. Itu orang yang sungguh, itu orang yang berjuang. Makanya tak akan bisa seorang jadi pejuang kalau dia tidak bisa sungguh-sungguh. Apanya kan? Itu pejuang, ya, seorang pejuang. Kita lihat para pejuang, orang-orang yang memperjuangkan agama, mati-matian mereka memperjuangkan agama, kan sampai mati-matian itu sungguh-sungguh namanya. Sebagaimana para masyayikh sebelum Indonesia merdeka, mati-matian memperjuangkan agama. Nah, itu seorang pejuang. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang pejuang. Beliau memperjuangkan ajaran Rasulullah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu kalau orang penggulingan, orang gotong royong, kada mau turun, kada mau jadi kayak itu, ya. Kalau orang tidak mau bersungguh-sungguh, ya, tidak ada jiwa pejuang, tidak akan bisa seperti itu. Siapa yang paling berjuang di muka bumi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu berjuang mati-matian, membela-bela kita, ya, semua umat manusia yang ingin beriman kepada Rasul. Kita ini dibela, diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya perjuangan, ya, itu namanya perjuangan. Dan identiknya sebuah perjuangan adalah adanya rintangan di dalam perjuangan. Nah, itu perjuangan. Maka santri itu mesti jadi seorang pejuang, ya, belajar jadi seorang pejuang. Tadi arti arti berjuang, bersungguh-sungguh, mujahadah, ya kan? Mujahadah, jahadah, mujahid itu orang bersungguh-sungguh. Kalau kerjaannya cuma pemalas,
kerjaannya cuma malas-malasan terus, nah ini jauh daripada karakter seorang pejuang. Betapa mulianya mereka-mereka itu, sebab yang diperjuangkan bukan hanya untuk diri sendiri, yang diperjuangkan untuk orang banyak. Mereka berjuang, ya, orang-orang mulia itu mereka berjuang demi negerinya, mereka berjuang demi kampungnya, mereka berjuang demi kelompoknya. Nah, itu arti sebuah perjuangan. Identiknya sebuah perjuangan ada rintangan. Jadi kalau mondok hafalan tak ada, yang perlu dipaham tidak ada, itu tidak melahirkan seorang pejuang. Ya. Siapa yang memperjuangkan kita bisa nyebrang tanpa harus meloncat, katanya. Oh, ternyata dia pejuang tanpa jasa. Malam-malam dia angkat batang kelapa, dia lintangkan di situ supaya orang jalannya enak. Orang nggak tahu, itu pejuang namanya. Pas bangun kawan-kawannya lihat sampah sudah bersih semua, ya, ada di situ pejuang tanpa jasa. Nah, itu pejuang, ya, pejuang. Dia pikirkan dirinya, dia pikirkan orang lain, berjuang untuk dirinya, berjuang untuk martabat dan kedudukan keluarganya di sisi Allah, berjuang martabat dan kedudukan para gurunya di sisi Allah, memperjuangkan apa yang telah diamanahi Allah yang ada di sekelilingnya. Itu namanya seorang pejuang. Jadi kalau kalian menghafal itu nyaman menghafal, nyaman aja menghafal, itu tidak berjuang. Tapi kalau kalian menghafal itu betul-betul berjuang melawan nafsunya, meninggalkan kemegahan-kemegahan dunia, kelezatan-kelezatan dunia, berjuang demi itu semua, demi menggapai cita-cita luhur, itu seorang pejuang, ya, seorang pejuang. Tapi sekali lagi, tapi kalau orang gotong royong, ya kali turun, nah itu udah ada harapan pejuang, ya, ada harapan pejuang. Kada terlatih sebagai seorang pejuang itu. Kalau anak-anak dia tak tahu belum cara cari makan sendiri. Dia tahunya cara cari makan buka tutudong di dapur, kaut nasi ada. Coba lihat orang tuamu yang mengusahakan sebutir dua butir nasi itu ada di atas meja. Ada yang berkebun, ada yang berbisnis, ada yang macam-macam. Memperjuangkan kalian supaya butiran-butiran nasi tadi ada di atas meja. Itu pejuang. Jadi kalau si murid dia ridho dengan keadaan dirinya yang siap menerima ilmu yang luhur itu, lalu dia berjuang untuk mendapatkannya, orang tuanya juga berjuang
untuk mewujudkannya, gurunya juga berjuang untuk membimbingnya, ini jadinya lengkap. Daripada 3 perjuangan itu akan melahirkan sosok ulama ya yang pejuang, sosok ulama yang pejuang. Kalian pernah tidak terlintas di pikiran kalian kalau pulang ke kampung, umpama dilihat di kampung ini banyak kawan-kawan sepantaran kita belum bisa ngaji, kita lihat keluarga kita banyak betul yang tidak tahu belum tentang sholat, kita lihat di sekeliling kita banyak belum pernah mempelajari ilmu tentang sholat, tidak tahu agama, tak tahu. Ada tak rasa iba, ada tak rasa seorang pejuang di hati kita? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Ya Allah, apa yang saya harus perjuangkan untuk mereka? Nah, ini seorang pejuang. Rasulullah SAW, para anbiya wal mursalin diutus oleh Allah melihat di sekelilingnya banyak orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Lalu beliau itu menjadi seorang pejuang, memperjuangkan para hamba-hamba Allah. Jangan ada lagi yang menjadi kawannya syaitan kelak di neraka. Itu para pejuang sejati, para anbiya wal mursalin. Nah, jadi mulai saat ini santri belajar menanamkan jiwa seorang pejuang di dalam batin dan dilatih dengan zahirnya. Itu pejuang ya, perjuangan. Apa tadi? Berjuang berarti bersungguh-sungguh. Nah, berjuang berarti bersungguh-sungguh. Melihat orang-orang yang maksiat, dia tidak merendahkan orang itu. Dia malah menyalahkan dirinya, ya Allah, apa yang bisa saya bantu untuk mereka? Mereka tidak tahu agama. Saya yang engkau amanahi ilmu bisa berbuat apa untuk mereka? Bagaimana ya Allah cara saya untuk mengajak mereka ke jalan-Mu? Ya, itu seorang pejuang. Kaidahnya jelas. Biqadri ma tata'anna tanaluma tataman. Sekedar perjuangan itulah dia dapat apa yang dia cita-citakan. Kalau guru cita-citanya pengen punya muridnya alim alama, punya cita-cita agar si murid ini taat dengan Allah, bisa menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Usahanya yang dipandang. Sebatas mana usaha si guru mendoakan si murid, mendidik si murid, meriyadhahi si murid, mentarbiyah si murid menjadi seorang alim alama, menjadi orang yang ulama amilin, menjadi orang yang takwa kepada Allah. Sebatas perjuangannya itulah dia akan mendapat kemanfaatan. Seorang murid juga begitu, orang tua juga begitu. Sebatas mana dia memperjuangkan ya anaknya untuk menjadi seorang alim alama, biqadri ma tata'anna tanaluma tataman. Jadi jangan kalian iri dengan kawan-kawan yang malas. Dia berjuang satu dapat, kita kalau satu tak dapat, kita harus berjuang 2 kali. Umpama menghafal, kawan kita kalau menghafal 5 menit hafal, kalau kita tidak, umpamanya kita harus menghafal 10 menit.
Ingat, yang dipandang adalah perjuangan. Makin besar yang waktu, pikiran, tenaga yang kita perjuangkan untuk ilmunya Allah, ya, makin besar pula harapan cita-cita kita tercapai. Jadi siapa yang lebih berjuang untuk mendapatkan kemuliaan ilmu itu sendiri? Siapa yang lebih bersungguh-sungguh menghabiskan pikirannya, menghabiskan tenaganya, merasakan, melewati semua rintangannya, ya, maka dia akan mendapat yang dia cita-citakan. Itu pejuang, ya, seorang pejuang. Makanya ini Fathul Ulum ini berawal daripada perintah yang harus diperjuangkan. Ya, Fathul Ulum ini berawal daripada perintah yang harus diperjuangkan. Banyak sekali yang harus kita perjuangkan di sini. Kita di sini berjuang, mendidik, merawat, mengayomi bagaimana supaya para santri menjadi orang-orang yang saleh-salehah, ya, menjadi para santri-santri yang di kemudian hari akan meneruskan perjuangan para anbiyaul mursalin, meneruskan perjuangan para ulama. Ini perlu perjuangan, perlu kesungguhan. Belum lagi yang harus diperjuangkan adalah bagaimana supaya santri mandinya enak. Yang harus diperjuangkan bagaimana supaya talibul ilm tidurnya enak, jangan kehujanan, jangan bocor-bocor. Bagaimana supaya talibul ilm senang di pondok. Bagaimana supaya para santri ini betah di pondok, suka berwirid. Kipasnya harus ada, lampunya harus bagus, mic-nya harus bagus. Itu sebuah perjuangan, ya, sebuah perjuangan. Bukan seperti membalikkan telapak tangan. Dan alhamdulillah banyak sekali yang berjuang di Fathul Ulum. Banyak sekali yang ikut berjuang di Fathul Ulum. Jadi banyak lagi yang harus kita perjuangkan, itu banyak. Itu masih berjuang di dalam lingkungan kita. Belum lagi perjuangan kita untuk negara. Belum lagi perjuangan kita untuk agama di mana-mana. Berani tidak kita habiskan duit kita untuk umatnya Rasulullah? Berani tidak? Itu perjuangan. Berani tidak kita habiskan umur kita untuk umatnya Rasulullah? Itu perjuangan. Sanggup tidak kita ngajar ilmu agama dengan gaji pas-pasan, dengan duit pas-pasan seadanya? Itu perjuangan. Nah, jadi santri-santri semua belajar berjuang, ya, belajar berjuang. Mulai dari diri sendiri dulu, perjuangkan diri sendiri. Perbaiki nama baik keluarga. Jadi anak yang soleh, anak solehah. Jadikan orang tua kalian beruntung memiliki anak seperti kalian. Itu perlu apa? Perlu apa? Perjuang. Jangan sampai orang tua rugi punya anak kayak kalian. Ya, orang tua hatta kafir sekalipun, na'udzubillah, mereka harus ridho, harus senang, dan kita menjadi anak yang terbaik.
Itu namanya perjuangan. Ya, namanya perjuangan. Ini doakan lagi, insya Allah kita mau buat asrama yang permanen. Amin. Pernah tidak kalian ikut berjuang mendoakan? Pernah tidak? Ini ada yang berjuang angkutkan tanahnya, ada yang berjuang nyimpuni yang kotor-kotornya, ada yang berjuang macam-macam. Ini namanya perjuangan. Dan jangan perlu perjuangan, jangan mau perjuangan itu hanya dinilai oleh makhluk, hatta guru sekalipun. Ya, perjuangan itu minta nilai saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidahnya tetap Allah lebih tahu apa yang kamu lakukan. Allah tuh lebih tahu apa yang kalian lakukan. Bukan untuk riya, bukan untuk macam-macam. Saya mau berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat asrama dengan biaya murah, ya, biayanya tetap murah, pondok tetap murah, tetap seperti biasa, tapi asramanya enak. Belum lagi nanti dari berbagai penjuru dunia, ya, dari berbagai penjuru dunia mau mondok tapi tak punya dana. Kita perlu berjuang untuk mereka. Ya, kita perlu berjuang untuk mereka. Mereka umatnya Rasulullah. Mohon maaf Bu, Pak, kalau ada duit jangan mondok sini. Memang kita buka bisnis apa buka mondok? Berarti apa? Kita perlu berjuang. Nah itu perjuangan namanya. Ya, itu perjuangan. Supaya tetap belajar agama, supaya tetap cari berkah, ya, supaya tetap cinta dengan agama dan orang-orang soleh. Macam-macam kita pikirkan untuk memperjuangkan itu semua. Si Anu tuh gratis katanya. Aku 4 haji orang. Boleh ya Ustaz gratis juga. Gimana perjuangannya kira-kira untuk umat ya Rasulullah? Lain kalau memang tak mampu. Kalau memang tak mampu, istilahnya di rumah untuk makan saja sulit, antar ke sini ya cuma punya baju selembar, kita terima karena mereka umat ya Rasulullah. Tapi di rumah makannya mewah, makannya enak. Untuk anak menjadi alim alamah, dia tak mau bayar mahal-mahal. Ini bukan berjuang. Ya, ini bukan berjuang. Kalaupun berjuang, ya sedikit. Ya, kalaupun berjuang itu sedikit. Jadi kalian kalau ada kawan-kawan nanti di kampung, anak yatim kah, fakir miskin kah, gandeng tangan mereka aja. Di pondok kami bisa kok pondok gratis, bisa. Di sana ada pejuang yang pikirkan kalian. Ya, paham ya? Kalian lihat nanti yang bawa di kampung atau lihat di jalan ada anak-anak orang yang terlantar. Kasihan mereka tak tahu sholat, kasihan mereka tak tahu puasa, kasihan mereka tak tahu pendidikan. Nah, kalian harus jadi berjuang. Kalian ajak mondok di Pakuno, atau mondok di mana terserah. Ajak mondok, ajak belajar, ya, ajak belajar. Itu namanya seorang pejuang. Jadi paham ya? Jadi Fathul Ulum Al Khair yang kalian tempati ini ya tidak
tidak semuanya yang ada di sini itu kamarnya, fasilitasnya dan lain-lain gratis. Apa tadi? Gratis. Yang dibayarkan makan. Kan yang dibayar apa? Makan. Tapi katanya makan segitu, nasinya tak enak. Kalau beli di luar lebih enak. Itu pejuang. Bagaimana kita mensiasati supaya semua kebagian nasi itu? Kita siasati bagaimana semua kebagian lauknya. Kalau kalian dapat ayam, tuh yang kada berduit makan apa? Ayo sama-sama jadi pejuang, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Ya, berjuang dengan harta, berjuang dengan pikiran, dengan tenaga, berjuang dengan kata-kata dakwah kita sampaikan pelan-pelan dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita. Jadi kalau memang tidak mampu, ayo mondok di Fathul Ulum. Ya, yang mampu ajak juga. Paham ya? Paham tak? Jadi berjuang sama-sama. Ayah itu tidak henti-henti mendoakan orang-orang yang berjuang untuk Fathul Ulum ini. Tak henti-henti mendoakan orang yang berjuang untuk Fathul Ulum ini. Mudah-mudahan dapat ampunan Allah, ya. Mudah-mudahan dapat barokah. Tidak dia, ya, mudah-mudahan jadi orang alim. Tak dia yang alim, anak cucunya nanti alim. Tapi doa yang paling mahal itu husnul khotimah. Itu kepada semua pejuang Fathul Ulum. Kepada semua pejuang, baik yang berjuang dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, semua. Kita di sini bukan buka urusan dunia itu tak ada. Kita di sini urusannya akhirat saja. Kalaupun Allah kasih anugerah daripada perjuangan akhirat itu, tidak masalah, kita terima. Bahkan untuk memperkuat keyakinan kita dengan itu semua. Tuh, kemarin ada apa namanya? Ada utang, jual mobil pribadi. Innova kemarin dijual untuk bayar utang pondok. Tak sampai sebulan ada yang belikan dua. Itu minta dari Allah saja. Kan tidak masalah. Apakah itu kita cari? Tidak. Tadi kita cari. Kita tahunya berjuang saja. Berjuang saja untuk agama. Tapi tak dibalas, tak kelihatan. Nanti balasannya di akhirat. Allah tahu kok siapa yang ngiring kasnya ya. Allah tahu siapa yang ngangkut tanah paling banyak, tahu. Allah tahu siapa yang membersihkan lebih lebih semangat. Allah tahu kok siapa yang bersungguh-sungguh untuk agama. Allah tahu kok siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keberkahan di dalam agama. Nah, itu cukup Allah, dan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo semuanya tuh santri, semuanya apa yang bisa diperjuangkan sekarang nih mulai berjuang. Sekarang nih mulai berjuang. Tapi aku udah hafal katanya ini Imriti sudah hafal. Berjuanglah lagi Alfiyah, hafali, atau Quran hafali. Paham ya? Tapi ini sudah bisa. Berjuang lagi yang tinggi. Sekarang ini bisa.
Sakinah bisa, Fathul Qorib bisa dah. Fathul Qorib bisa, Fathul Mu'in bisa dah. Atau bisa baca cuma tak paham. Nah, itu berjuang namanya. Ya namanya berjuang. Maka itu kalian semua doakan pondok, ya doakan ayah, guru-guru dan semua pejuang-pejuang Fathul Ulum. Ya doakan semoga sehat afiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bika terima tata'anna tanah luma tatama. Kok orang bisa hafal Quran? Mereka berjuang, bukan santai-santai. Kok orang bisa baca kitab? Mereka berjuang, bukan santai. Kok mereka mulia jadi guru agama pula kan sangat mulia. Nah, mereka berjuang tidak santai. Mereka pernah menjadi seorang pejuang, sekarang berjuang kembali. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ayo semuanya berjuang. Berjuang. Perjuangan itu ada zahir, ada batin. Perjuangan zahir ya tadi, dari kesungguhan itu tampak memang sungguh dia tahan duduk lama ngafal itu tahan, itu berjuang namanya. Memaham itu tahan dia lama, nah, itu berjuang. Ada juga kesungguhan batin, dia ridho dengan keadaan dia, ya dia ridho dengan keterbatasan dia, itu perjuangan batin. Sehingga seorang pejuang, orang yang biasa berjuang, semua yang jauh akan jadi dekat. Ya, semua yang jauh akan jadi dekat. Pemahaman yang tinggi akan jadi dekat. Hafalan yang banyak akan jadi dekat dan seterusnya. Itu ya, al-jiddu yudni kulla amrin syai'in. Bisa dipahami ya? Bisa? Ayo berjuang ya, berjuang semuanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk guru, untuk agama, untuk negara.